Selamat pagi pemirsa. Lika-liku kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 belum juga kunjung menemukan titik terang. Hingga kini KPK belum menentukan siapa tersangka dugaan kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah itu. Bahkan ada gejala KPK belum hendak menentukan tersangka meski sudah mencegah sejumlah nama untuk bepergian ke luar negeri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 29 September 2025, dengan tema Percepat Aksi Usut Kuota Haji bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat ya, Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara soal mempercepat aksi mengusut kuota haji. Tapi beberapa orang mengatakan sebetulnya KPK ini sudah cepat loh. Yang belum jelas adalah siapa sebenarnya yang diduga melakukan korupsi ini. Bagaimana, Mas Kohar? Iya, penentuan tersangka itu kan juga bagian dari indikasi apakah sebuah kasus itu cepat ditangani atau pelan-pelan ditangani, memilih jalur cepat atau jalur lambat. Meskipun tentu KPK tidak suka dengan istilah jalur cepat, jalur lambat. KPK pasti akan membantah, tidak ada jalur cepat, tidak ada jalur lambat, semua jalur normal kan, kira-kira seperti itu. Padahal kan ini kuota haji, penentuan perkara ini, bukti ini, pencegahan ke luar negeri sejumlah nama itu sudah dilakukan sejak awal Agustus. Artinya sudah 2 bulan ini, hampir 2 bulan. Nah, sudah banyak juga saksi diperiksa. Dan proses penyelidikan sudah dinaikkan statusnya, levelnya menjadi penyidikan. Tapi anehnya belum ada tersangka sampai saat ini. Sudah ada yang cegah di luar negeri, beberapa nama, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, tetapi faktanya hingga saat ini belum ada satupun nama yang dijadikan tersangka. Bahkan ini kan menimbulkan spekulasi liar kemana-mana. Sampai institusi PBNU yang kebetulan dipimpin oleh kakak kandung dari Gus Yakut ikut-ikut terseret-seret. Ada beberapa nama, ada beberapa institusi, ada beberapa kecurigaan, itu kan semua spekulatif. Nah, padahal hukum itu mestinya berhenti dari aspek-aspek yang bersifat spekulatif. Hukum itu harus memberikan kepastian. Nah, untuk memberikan kepastian, maka tidak ada jalan lain. Percepat pengusutan, pengusutan dari kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji ini. Ada yang akhirnya menduga-duga, Mas Kohar, kan konon katanya orang Indonesia ini suka sekali mereka-reka apa yang sedang terjadi. Ada yang menduga-duga jangan-jangan sekarang ini sedang dipetakan sejauh mana kasus ini akan dibuka, sejauh mana para pihak itu akan disebutkan. Tapi apa iya benar demikian, kita akan bahas. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 29 September 2025, Percepat Aksi Usut Kuota Haji. Percepat aksi usut kuota haji. Liku-liku kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji di Kementerian Agama Kemenak tahun 2023-2024 belum kunjung menemukan titik terang. Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum menentukan siapa tersangka dugaan kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah itu. Bahkan ada gejala KPK belum hendak menentukan tersangka meski sudah mencegah sejumlah nama untuk bepergian ke luar negeri. Tidak mengherankan bila ada yang menyebut bahwa lembaga anti rasuah itu mulai menyerah menangani dugaan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 itu. Mestinya bila sudah gamblang menemukan alat bukti, KPK tetap tegak lurus bekerja tanpa kerap menyampaikan beragam pernyataan yang kian tidak jelas ujung pangkalnya. Apalagi sampai menyebut kasus itu berpeluang menyeret sejumlah nama besar.
Pernyataan anggota Awan PBNU, Kiai Haji Abdul Muhaimin, yang mendesak KPK cepat menentukan tersangka amat patut didukung. KPK juga ragu, bahkan takut dalam menangani kasus kuota haji tersebut. Apalagi KPK sudah menaikkan status kasus kuota haji itu ke tahap penyidikan sejak 9 Agustus dini hari lalu. Itu artinya KPK sudah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan siapa tersangka dalam penemuan kuota dan penyelenggaraan haji yang diduga menyimpang hingga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah itu. Perhitungan kerugian itu berangkat dari pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 kuota dari pemerintah Arab Saudi. Secara aturan, kuota haji itu semestinya dibagi dengan proporsi haji reguler 92% dan haji khusus 8%. Faktanya, pembagian porsi tambahan kuota itu tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang haji dan umroh. Kemenak malah membagi tambahan kuota itu menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% haji khusus melalui surat keputusan menteri. Undang-undang pun kalah oleh SK Menteri. Padahal, bila pembagian tambahan kuota haji itu mengikuti aturan, langkah itu bisa memangkas bantrean beberapa ribu calon jemaah dari jalur reguler untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka yang dengan taat mengantri belasan tahun dan telaten menabung demi bisa menunaikan ibadah haji itu, jelas berharap masa tunggu keberangkatan mereka bisa diperpendek setelah adanya kuota tambahan itu. Namun harapan itu sirna oleh aksi culas para pihak yang mengutak-atik aturan. Mereka yang mestinya melayani jemaah dengan sebaik-baiknya malah menjadikan tambahan kuota itu sebagai mainan baru penghasil uang. Melalui SK Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tertanggal 15 Januari 2024, dugaan aksi menjadikan tambahan kuota itu sebagai proyek tercium menyengat. Maka, ketika KPK bergerak cepat menelusuri dugaan praktek busuk itu, publik menyambutnya dengan gembira dan antusias. Sayangnya, antusiasme masyarakat itu lambat laun meredup seiring dengan berputar-putarnya penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pembagian tambahan kuota haji itu. KPK tidak kunjung menetapkan seorang pun menjadi tersangka dari kasus itu. Mereka masih meminta keterangan dari berbagai saksi. Publik tentu memahami kekecewaan ataupun rasa gregetan dari pengurus PBNU karena mereka menilai kian lama KPK mengulur siapa tersangka kasus itu, kian liar pula spekulasi berkembang, bahkan sampai menyeret-nyeret nama institusi PBNU dalam pusaran kasus. Maka tidak ada jalan lagi bagi KPK untuk terus berada di jalur lambat dalam menyidik kasus dugaan rasuah kuota haji itu. Ketika kerugian negara sudah diketahui, sudah ada pencegahan sejumlah nama bepergian ke luar negeri, dan telah tergambar dugaan modus kejahatan, mestinya siapa yang diduga menjadi aktor aksi culas itu sudah bisa diungkap. KPK mungkin bisa meminta masyarakat untuk bersabar. Namun, kemana alur kasus itu dituju juga mesti jelas. Penetapan tersangka segera, misalnya. Bukan sekadar prosedur hukum, melainkan juga kebutuhan agar kasus itu tidak berlarut-larut. Selama belum ada kepastian hukum, ruang spekulasi akan terus terbuka. Isu yang digoreng bisa berkembang dan merugikan banyak pihak. Dengan ketegasan, KPK dapat memastikan kasus ini tidak menjadi bola liar. Langkah cepat dan profesional akan membuat semua terang benderang. Publik tidak butuh drama serial panjang, karena yang dibutuhkan adalah kejelasan dan keadilan. Ketegasan KPK menjadi kunci. Penetapan tersangka dan memberi kepastian siapa saja yang terlibat dan siapa pula yang mestinya tidak terlibat. Tanpa kepastian, KPK hanya membuka ruang pada spekulasi politik, fitnah, dan manipulasi informasi. Ketegasan KPK juga penting untuk mengembalikan marwah lembaga itu sendiri di tengah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah yang kian goyah dari waktu ke waktu itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Gaudensius Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sebelah saya Mas Abdul Kohar, Bu Indra. Maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Bu, ini kita bicara. Assalamualaikum Bung Abdul Kohar. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Silakan Bu pendapat Ibu. Ini soal kuota haji nih Bu. Tadi dalam editorial dikatakan jangan sampai ini berputar seperti bola salju ya, makin membesar, makin rumit. Persoalannya ini sudah jadi bola salju, Bung Leo. Sudah jadi malah ya. Iya, dari dulu ini korupsi di Kementerian Agama ini sudah terasa di masyarakat. Hanya siapa yang berani bicara. Ini soal agama loh. Iya, jadi masyarakat jengah untuk cawel-cawel para pemuka di Kementerian Agama itu. Nah, apalagi setelah ada dana talangan. Dana talangan itulah yang makin membuat penantian untuk umroh dan haji itu makin lama. Dan padahal jelas-jelas agama mengatakan siapa yang mampu, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Nah, lalu ini kan dipakai alasan juga untuk mempercepat penantian, diminta kuota tambahan. Alih-alih dipakai untuk memperbaiki keadaan, kuota tambahan ini juga dipakai untuk memperbesar bola salju itu. Kita sudah melihat langkah yang dilakukan KPK, Bu, cuma yang memang masih dipertanyakan oleh kita masyarakat, akhirnya siapa yang harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini, karena belum juga ada penetapan tersangka. Bu Indra yakin tidak, Bu, KPK dalam waktu dekat akan cepat, akan berani menyatakan siapapun yang harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi kuota haji ini, Bu? Tidak yakin. Karena persoalannya sudah menggurita sedemikian rupa sehingga dalam tanda kutip sulit dicari untuk siapa penanggung jawab yang sebenar-benarnya. Dan saya minta ini juga tadi dikatakan keputusan menteri bisa mengalahkan undang-undang. Apa artinya undang-undang? Ini soal agama loh, soal Tuhan. Nah, harusnya tidak boleh siapa yang berani melawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Bu Indra tidak yakin tuh Mas Kohar bahwa KPK akan bisa mengungkap siapa tersangkanya. Bagaimana, Bu? Ya, ini challenge bagi KPK. Karena begini, sudah beberapa tahun terakhir itu tingkat kepercayaan publik dari menurut survei terhadap lembaga KPK ini semakin turun, semakin anjlok. Dulu dia selalu berada di nomor 1. Sekarang dia kalah oleh banyak lembaga lah di Republik ini. Maka dari itu ini pembuktian bagi KPK untuk bisa tegak lurus, mengusut yang memang harus diusut. Menerungku yang memang harus diterungku. Jadi tidak boleh ada lagi
apa namanya sembunyi-sembunyi, tidak boleh ada lagi kasus diparkir lewat jalur lambat dan seterusnya. Dengan pembuktian bahwa segera tetapkan tersangka, maka muruah KPK itu akan wibawa KPK itu akan muncul lagi. Kepercayaan publik itu akan muncul lagi. Nah, bukan hanya itu ya, tentu saja ini untuk menghindari spekulasi liar yang semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat, di institusi-institusi tertentu. Bahkan sudah banyak yang mengatakan bahwa KPK punya desain katanya. Punya desain untuk menembak atau membidik organisasi tertentu, katakanlah. Nah, ada yang seperti itu, berspekulasi seperti itu. Maka untuk menghindari itu, untuk menegaskan bahwa proses pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji, tambahan kuota haji ini transparan, adil, ya harus dilakukan secepatnya. Tapi ada yang mengatakan begini, Mas Kohar, kan ada beberapa nama yang sudah dicegah ya, untuk ke luar negeri, tidak boleh ke luar negeri. Beberapa teman ini mengatakan ya biasanya yang dicegah itulah yang kalau memang akhirnya ditemukan bukti-bukti yang kuat, ya mereka-mereka inilah yang akan menjadi tersangka begitu. Bagaimana, Mas? Iya, tapi kan terlalu lama ini proses. Dari keluarnya pencegahan 6 bulan ke depan sampai sekarang itu sudah 2 bulan, hampir 2 bulan. Artinya 2 bulan ini mengapa kalau memang belum terbukti bahwa mereka melakukan korupsi, kenapa harus dicegah? Kan itu. Jadi pertanyaan publik, spekulasi itu semakin berkembang karena arahnya kemana-mana. Itulah yang harus dijawab oleh KPK. Jadi sebetulnya kan rumus korupsi kan sudah banyak disampaikan, termasuk juga oleh berkali-kali di forum ini saya sampaikan dari penulis buku Controlling Corruption, si Robert Klitgaard, yang mengatakan bahwa korupsi itu terjadi karena D plus M min A. D-nya itu diskresi, M-nya monopoli, A-nya itu akuntabilitas. Jadi diskresi ditambah monopoli, tapi tidak ada akuntabilitas. Maka terjadilah korupsi. Nah, dalam kasus kuota haji, diskresi kewenangan ini ada di Kementerian Agama, Menteri Agama. Lalu siapa yang melakukan ya monopoli Kementerian Agama. Tetapi sayangnya tidak ada akuntabilitas, tidak ada transparansi. Sebenarnya mungkin kasus ini terlihatnya sederhana ya, tapi ada yang mengatakan karena diduga ini melibatkan orang besar, kelihatannya KPK masih belum berani. Apa iya benar demikian? Kita harus jeda dahulu. Mas Kohar Hamzah tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, diduga ada yang mengatakan bahwa penegak hukum dalam hal ini KPK dalam kasus kuota haji ini amat sangat berhati-hati karena yang diduga itu orang yang besar. Bagaimana, Mas? Ya, kan prinsip di dalam hukum itu adalah equality before the law. Semua warga itu sama kedudukannya di depan hukum. Masa? Apakah dia itu orang kecil, apakah orang besar, orang sedang, orang kurus, orang gemuk, semuanya sama. Termasuk yang di belakangnya orang besar? Ya, termasuk backupnya siapa, institusinya apa, mestinya. Sama logikanya, saja. Karena memang judulnya seperti itu, aturannya seperti itu. Nah, ketika dalam konteks kuota ini kan, sebetulnya kan kenapa sih maksud tambahan kuota itu diminta, di lobby. Kenapa sampai Presiden Jokowi waktu itu melobi Arab Saudi meminta tambahan kuota? Langsung bertemu. Karena antrean waiting list jamaah kita terlalu panjang. Puluhan tahun. Bahkan di Makassar, di daerah di Sulawesi Selatan itu bisa sampai 40 tahun. Bayangkan daftar sekarang 40 tahun ke depan baru bisa berangkat. Rata-rata nih di seluruh Indonesia, rata-rata keberangkatannya itu 26, sekian tahun. Wah, lama. Jadi itu kan lama sekali. Nah, ini yang mau diterobos dengan permintaan tambahan kuota. Dan diberikan. Dari kuota 200.000 menjadi 220, dari 230. Dan diberikan. Tetapi sayangnya pembagian tambahan kuotanya ini tidak mengikuti undang-undang. Undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu sudah menegaskan.
bahwa kuota haji itu 92% itu harus untuk reguler, sedangkan yang untuk haji khusus hanya 8%. Tetapi faktanya yang terjadi di dalam konteks 50, kuota 50. tambahan itu 50-50. 10.000 untuk yang khusus. 10.000 untuk khusus, 10.000 untuk reguler. Padahal mestinya yang untuk khusus nggak sampai 10.000 dong, hanya 1.600. Nah, sisanya inilah yang diduga dijadikan bancakan yang uangnya ya dinikmati untuk entah untuk apa. Nah, ini adalah tugasnya KPK. Prinsipnya adalah KPK segera usut. Transparan, jangan takut. Siapapun tunjukkan bahwa hukum berlaku adil bagi siapapun. Tunjukkan pula bahwa hukum berlaku sama siapapun yang ada bermasalah dengan hukum. Kita harap KPK akan segera memperjelas siapa yang harus bertanggung jawab dalam dugaan korupsi kuota haji. Mas Abdul Qahar, terima kasih. Terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, ketegasan KPK menjadi kunci. Penetapan tersangka akan memberi kepastian siapa saja yang terlibat dan siapa juga yang harusnya tidak terlibat. Tanpa kepastian, KPK hanya membuka ruang untuk spekulasi politik, fitnah, dan manipulasi informasi. Ketegasan KPK penting untuk mengembalikan wibawa KPK di tengah tingkat kepercayaan publik terhadap KPK yang semakin goyah dari waktu ke waktu. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.